asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri 5 tercinta ini. Dan tidak lupa pula selawat berangkaikan salam adalah sama-sama kita panjatkan kehadiran kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 5 Kota Langsa semuanya. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyaksikan, mendengar, dan memberi tanggapan nantinya terhadap pengimbasan dalam budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairul Husna SPD, CGP Angkatan 9 Kota Langsa. Pada hari ini kami dari semua peserta JGP melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Pada hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya ini saya menjelaskan tentang konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu adalah hal-hal baik yang akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini terhadap siswa-siswa kita dan seluruh komunitas sekolah kita. Pada hari ini budaya positif yang ingin saya sampaikan itu ada 8 permasalahan. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang sudah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saat ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka yang mengedepankan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila pasti Ibu Bapak sudah mengetahuinya dan sudah menerapkan di kelas masing-masing. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini dalam menerapkan profil pelajar Pancasila, kita juga sering menjelaskan dengan yel-yel kepada anak-anak dengan tepuknya dan nyanyi-nyanyiannya ya. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kesalahpahaman atau miskonsepsinya kita tentang posisi kontrol, teori kontrol guru dan muridnya. Ini di sini ada gambaran ilusi guru mengontrol murid. Nampak seperti ini. Ini kegiatan kita sehari-hari.
minatnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kalau kita membuat si anak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, perasaan kita itu kita sudah menguatkan karakternya. Seperti misalnya anaknya datang terlambat, kita selalu bilang, kamu aja ya yang datang terlambat. Jadi kita asik marahin dia, asik mengkritik dia tanpa kadang gurunya tidak mendengar apa alasannya. Alasannya itu aja. Memang kan tiap kali kamu aja terlambat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Mungkin bagi kita itu menerapkan supaya besoknya dia nggak terlambat lagi. Bukan menumbuhkan karakter, tapi kadang membuat anaknya merasa down sendiri, trauma di dalam hatinya ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti itu. Kita guru harus memaksa anaknya. Apa keinginan guru anaknya harus laksanakan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita juga sebagai guru harus tahu apa keinginan anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu tidak semuanya. Kadang anaknya menerima, tapi dalam hatinya tidak, dan dia akan berkelanjutan dengan trauma dia tadi ya. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini dapat terlihat bahwa stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon yang biasa kita berikan harus ini berlawanan tentang lawan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, itu tentang dunia ya, tapi tentang teori kontrol yang sebenarnya realitasnya itu kita berbeda. Jadi tidak semua murid itu mempunyai kebutuhan yang sama yang kita sama ratakan. Kadang berbeda-beda dia, karena murid itu siswa yang unik dengan keanekaragaman dia masing-masing, berbeda. Kemudian kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini harus kita ketahui bahwa orang itu ada yang melihatnya sama, padahal semua orang itu berbeda karakternya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang. Sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan yang berbeda dengan orang lain tentang dunia ini. Jadi berbeda. Jangan kita mau mengubah pandangan orang, tapi kita harus memahami juga pandangan orang lain. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang yang bisa mengontrol orang lain itu dirinya sendiri. Kayak seperti kita tidak bisa mengontrol murid, tapi murid sendiri yang mengontrol dirinya. Kita hanya mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau saat kita paksa, ada bujukan kalau udah gagal dia melakukan. Tetapi sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan memaksa, tapi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian selanjutnya mengenai disiplin positif. Ini penerapan selanjutnya di sekolah kita itu disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Ini disiplin. Disiplin itu dari diri sendiri, apa yang kita yakini. Tapi jangan diyakininya yang salah, yang benar. Harus tetap diyakini supaya bisa melaksanakan belajar disiplin itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan positif. Disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di sini maksudnya disiplin itu kita tanamkan kepada anak-anak tanpa imbalan, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada reward. Misalnya seperti ini. Anak-anak ibu, siapa yang datangnya cepat atau siapa yang lebih duluan mengumpulkan tugasnya dapat hadiah dari ibu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, bukan mendisiplinkan anak dengan penghargaan. Itu disiplinnya itu anak-anak karena tadi harus cepat siap nih, karena ibu mau kasih hadiah. Kalau besok ibunya nggak kasih hadiah, nggak dibuat, nggak cepat diselesaikan, itu tidak menanamkan sifat disiplin. Kalau sama guru lain nanti dia nggak mau buat cepat-cepat sama ibu ini nggak dikasih hadiah. Nah, itu tidak baik. Jadi tadi reward atau penghargaan yang kita janjikan kepada murid itu kalau bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Tadi dalam hati kita supaya anaknya senang, tapi itu menumbuhkan miskonsepsi yang lain terhadap anak-anak tadi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau tadi kita sudah menerapkan disiplin pada anak-anak, maka motivasi intrinsiknya dari dalam dia sendiri akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa itu dia dengan motivasi tadi yang kita berikan. Misalnya tadi jangan datang terlambat. Jadi dari rumah dia udah, kami mau kayak ibu bilang nggak boleh terlambat. Dia betul-betul nggak terlambat, kesadaran dia sendiri. Kalaupun nggak ada ibu gurunya, dia tetap datang tepat waktu. Berarti motivasi dia yang kita timbulkan terlebih dahulu untuk menciptakan budaya disiplin positifnya. Ya, kita lihat ini kembali nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, yang antara guru dan muridnya dan seluruh warga sekolah atau yang lainnya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini nilai kebajikan yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Seperti saya sudah jabarkan yang tadi, ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, mandiri, bertanggung jawab, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian nilai kebajikan yang kedua yaitu People Preference Program, nah atau disingkat PPP, itu antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ini kita lanjut terus tentang kebutuhan dasar manusia. Sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik
kebutuhan dasar kita adalah keperluan yang memang harus ada pada diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini maka terlihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang mana saja kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, itu pasti kebutuhan primer kita Bapak Ibu. Yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal dan rasa aman. Itu yang paling utama kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu diterima, diperdulikan, dapat berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa kita juga punya kebutuhan tersebut. Dia merasa diterima di kelas, disayang sama ibu dan bapak gurunya, disayang sama teman-temannya. Kemudian penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Adik anak-anak juga butuh itu penguasaan, merasa dirinya dihargai, kemudian semua jiwa pemimpin itu akan muncul pada diri anak-anak. Kemudian kebutuhan kita berikutnya yaitu kebebasan. Itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini terlihat kalau di kelas kita itu anak-anak pasti, apalagi anak kelas rendah itu selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, yang belum pernah dilihatnya dicoba. Bagi kita kadang menganggap anak itu rasa ini dipegang, itu dipegang, semua dikerjakan. Padahal itu kebutuhan dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi jangan dianggap anak-anak itu nakal dan sebagainya. Itu memang kebutuhan dia. Kemudian kesenangan. Nah, bermain, humor, antusias dan tertawa. Kadang kita menganggap anak-anak itu asik ribut dengan kecil-kecilan aja dia. Tertawa aja sama kawan, cerita aja dia. Padahal itu kebutuhan dia, kebutuhan dasar dia itu tadi kesenangan. Jadi jangan dilarang, kita batasi, jangan juga kelewatan ya kan. Lagi saat belajar ya fokus belajar. Kalau lagi dia memang tertawa sama temannya, bermain, jangan. Motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu dilakukannya perilaku manusia itu karena motivasi dari luar. Dapat penghargaan, tidak menghindari hukuman. Kemudian kalau motivasi intrinsiknya itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu keyakinan kita sendiri, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, di sini di motivasi perilaku manusia di sini bisa dilihat ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Biasa kita mendengar kata hukuman, sanksi, konsekuensi dan restitusi. Itu ada perbedaannya, tidak sama semuanya. Adalah hukuman dan konsekuensi. Sini kita lihat hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian kalau pada murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam hukuman ini. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, ini hukuman ini biasa tiba-tiba, dadakan. Muridnya nggak tahu kalau kami buat salah ini, rupanya hukumannya ini. Dia tidak tahu, gurunya yang tahu. Jadi itu bersifat satu arah. Kamu nggak PR hari ini ya? Udah, belakang diri
masih hukuman, dia belum tahu itu bersifat satu arah. Kemudian ada konsekuensi, ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini, dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini kemudian ada satu lagi, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, tadi kalau hukuman itu sifatnya gurunya satu arah, murid hanya menerima. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati peraturan, misalnya yang sudah disepakati, kalau hari upacara hari Senin tidak memakai atribut sekolah, itu udah harus berdiri di barisan paling depan di tengah lapangan. Itu memang udah ada konsekuensinya. Murid udah tahu, oh ini nggak pakai topi nanti berdiri nih, itu konsekuensi. Tapi yang lebih bagus itu restitusi. Walaupun siswanya berbuat salah, itu kita ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti contoh misalnya tadi datang terlambat, itu kita tanya baik-baik sama anaknya, nggak langsung dijas, anaknya dimarahin, kamu kenapa terlambat, tidak. Tapi kita mengkondisikan dia dengan restitusi tadi. Itu bekerja sama mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Dia merasa nanti, oh ya Bu, saya salah, peraturan ini sudah saya langgar. Katanya, jadi apa motivasi kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bangun lebih cepat Bu, saya janji tidak terlambat lagi. Jadi murid menciptakan sendiri, memilih sendiri solusi dari permasalahan dia. Kemudian, nah ini 5 posisi kontrol guru. Di antara 5 ini mungkin ada yang sudah banyak kita terapkan terhadap siswa-siswa kita, ada yang belum kita terapkan. Dan di sini akan kita melihat posisi mana kita sekarang ini. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita akan melihat satu-satu posisi kontrolnya. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol kita guru sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan pada siswa, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau kita sebagai penghukum, ini salah satu kalimatnya ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, guru pasti akan mengatakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi pembuat ini merasa bersalah ya, karena dengan kata-kata tadi, kamu sudah mengecewakan ibu, dia merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman, bisa kita ucapkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Itu bentuk contoh kata-kata posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, itu memantau semua peraturan yang sudah dibuat, dikasih tahu, dia cuma memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Atau setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Dia memantau peraturan yang sudah dibuat, berdoman dia dengan peraturan dan konsekuensinya. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini kita yang menjadi manajernya.
bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi posisi manajer ini guru menjadi pemantau sekaligus bisa mengatasi permasalahan siswa tadi. Disinilah posisi kontrol yang terbaik, posisi sebagai manajer, tidak menjadi penghukum atau teman atau pembuat merasa bersalah. Yang paling fatal kalau guru-guru menerapkan posisi penghukum. Jadi biasanya kita sering menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Tetapi yang lebih bagus itu di posisi sebagai manajer. Kemudian ini kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu bapak sudah menerapkan semua ya pembuatan keyakinan di kelasnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda apa enggak ya keyakinan dan peraturan? Kita lihat berikutnya. Nah, keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu sudah dikerjakan, dibuat, tapi tidak melibatkan banyak orang. Misalnya peraturan lalu lintas, kita sebagai pengguna kan tidak diterlibatkan dalam peraturan. Itu bersifat hanya pemimpin-pemimpin yang membuat. Kalau kita di sekolah, peraturan sekolah beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama antara pembuat dan yang melaksanakannya bersama-sama. Itu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja perkataan atau peraturannya, keyakinannya, tapi mudah dilaksanakan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti ini misalnya, membuat keyakinan kelas biasa di awal pembelajaran. Kita sharing sama anak-anak, diskusi sama anak-anak. Kita membuat keyakinan kelas ya sayang. Nah, jadi keyakinan seperti apa yang harus kamu terapkan? Coba tulis masing-masing. Nanti anak-anak kan sudah menulis itu di kertas atau di apa, kita suruh dia membuat. Bu harus tidak boleh datang terlambat. Bu tidak boleh buang sampah sembarangan. Pasti anak-anak mengatakan dengan kalimat negatif dia tidak dan jangan. Itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi menjaga kebersihan. Jadi kalau keyakinan kelas ini pernyataannya positif dan sedikit, tidak panjang seperti peraturan dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir ini mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Disebut segitiga restitusi karena ini berbentuk segitiga, ada tiga langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Ya, di sini jelaskan bahwa menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada anak-anak yang membuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan berkata, misalnya, oh nak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada ya manusia yang sempurna. Itu juga pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan dulu tadi dia tadi kan kalau udah berbuat salah anak-anak pasti merasa takut, ya kan? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan berkata kamu berhak merasa begitu, misalnya dia lagi marah sama teman-temannya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu
bisa dengan mengatakan, kamu pasti punya alasan ya nak ya, mengapa melakukan itu. Nah, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi ibu bersyukur kamu tidak melakukannya. Atau dengan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting pada dirimu ya. Misalnya hanya bermasalah tadi udah berangkat sama kawannya. Jadi kita tanyakan dengan kalimat-kalimat positif. Jadi dia tidak menjadi ketakutan dan trauma terhadap gurunya ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dalam diri. Ya, di sini kita guru bisa menanyakan, apa keyakinan keras yang sudah anak ibu langgar? Keyakinan seperti apa yang sudah tidak ditaati? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau juga dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi setiap siswa itu berbuat salah, anak-anak gurunya itu memfasilitasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dia langgar di keyakinan kelas, dan menanyakan solusi apa nanti untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah ya. Ini si anak berbuat salah karena dia mengobrak meja, marah-marah terhadap kawannya. Karena kawannya tadi nyontek kerjaan dia. Alasan dia setelah ditanyai sebabnya dia marah. Karena temannya tidak mau berusaha sedikit pun, semua kerjaannya diambil sama dia. Ya, di sini penutup dari kegiatan hari ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai tamu atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Hanya ini yang saya sampaikan pada pengemasan budaya positif. Bagi dewan-dewan guru mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan masukan terhadap pemaparan saya pada hari ini. Boleh dipersilakan. Oh iya, Bu Rani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi luar biasa pemaparan yang Bu Husna sampaikan mengenai budaya positif kepada seluruh kami Dewan Guru ini. Kami menjadi lebih banyak tahu apa itu budaya positif dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif pada peserta didik kita di sekolah. Namun Bu Husna, ada yang ingin saya tanyakan. Saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi Bu Husna. Seperti Bu Husna jelaskan, keyakinan kelas tadi Bu Husna menyampaikan itu dari siswanya ya, begitu ya Bu ya. Jadi kalau peraturan dilakukan oleh satu orang, tapi kalau keyakinan kelas itu dari siswa kita berarti Bu Husna ya. Saya mohon penjelasannya Bu Husna mengenai bagaimana membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kita. Terima kasih Bu Husna. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Khairani untuk pertanyaan dan masukannya. Di sini saya akan menjelaskan cara kita membuat keyakinan di kelas. Kalau bisa itu guru menyediakan bahan-bahannya seperti kertas plano. Kalau nggak ada karton biasa saja ditempelkan di kelas di papan tulis. Kemudian bagikan kertas atau kertas
kepada masing-masing siswa. Tadi kita jelaskan anak-anak, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau anaknya belum mengerti, jelasin lagi. Keyakinan kelas itu seperti peraturan, tapi kita yang membuat sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalau anaknya nggak ngerti kalimat positif, jelasin lagi kalimat yang membangun, tidak mengandung unsur negatif, tidak boleh dengan kata dilarang, jangan. Nah, jelasin dulu. Misalnya anaknya mau buat apa? Kebersihan, Bu. Ya tulis. Jadi masing-masing anak kan menulis itu di kertas. Apa yang dia tulis, yang dia yakini untuk jadi keyakinan dia di kelas dan diterapkan, di anak-anaknya tempel. Kan sudah banyak itu dari berapa puluh siswa. Kita seleksi lagi. Kalau yang sama kita satukan. Nanti kita tarik kata-katanya. Kalau anak-anak nulis kan panjang itu biasa kata-katanya. Kita ringkaskan, misalnya seperti tidak boleh berantem dengan teman. Anak-anak kan nulisnya gitu. Nanti itu bisa merubah ke kalimat yang lebih positif, saling menghargai, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak panjang-panjang dia, dan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti siswanya terlalu apa? Banyak kali peraturan kita, susah dia untuk diingat dan diterapkan. Jadi yang lebih penting-penting saja, yang mencakup semuanya, dan harus disepakati. Keyakinan kelas itu harus dijalankan bersama-sama, dan kalau yang melanggar nanti ada konsekuensinya gitu. Ada gimana Mulani? Baik, terima kasih Susna, luar biasa penjelasannya, saya menjadi paham. Dan saya berencana menerapkan keyakinan kelas nanti di kelas saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga ya Ibu kita dapat menerapkan apa yang sudah saya paparkan ini. Walaupun tidak semua kita merubah, yang terutama di posisi kontrol, nanti bisa ubah pelan-pelan. Ya, baiknya ada lagi ibu-ibu yang bertanya, sudah mengerti? Sudah ya, alhamdulillah. Tapi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktu pada kegiatan saya hari ini. Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Mutazilah, guru SD Negeri 5 Langsa, mewakili kepala sekolah, ingin menyampaikan bahwa Ibu Khairul Husna sudah melakukan pengimbasan mengenai budaya positif kepada rekan-rekan guru SD Negeri 5 Langsa. Luar biasa pemaparan yang disampaikan mengenai budaya positif. Ada disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, dan penghargaan. Kami menjadi tahu ternyata memberi hukuman atau penghargaan itu tidak memberi efek positif pada anak. Hukuman dan penghargaan itu tidak menumbuhkan motivasi yang datang dari diri anak sendiri, tetapi hanya motivasi dari luar. Ibu Khairul Husna juga memaparkan bagaimana ia mempraktikkan membuat keyakinan kelas bersama peserta didiknya. Keyakinan kelas itu ternyata bagian dari cara menerapkan budaya positif di sekolah. Ibu Khairul Husna juga memaparkan apa itu restitusi, di mana kita menangani siswa yang berperilaku negatif dan melanggar disiplin dengan memberi ruang untuk siswa tersebut memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab menemukan solusi. Dalam penjelasannya ada juga dipaparkan mengenai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau,
dan yang terbaik adalah posisi manajer. Saya menjadi tahu kebutuhan dasar manusia, yaitu apa saja, serta perilaku seseorang itu ternyata didasari karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang terakhir, kami mendapat ilmu mengenai segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ibu Khairul Husna juga sudah memaparkan bagaimana ia mempraktikkan segitiga restitusi. Luar biasa ilmu yang kita peroleh dari pengimbasan budaya positif ini. Semoga seluruh warga sekolah bersama CGP dapat bekerja sama menerapkan budaya positif di sekolah kami ini, SD Negeri 5 Langsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Priska SPD. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 5 Langsa. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangatlah penting sekali sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas. Tujuannya agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dapat membentuk proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kondisi, pilihan, dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukannya. Nah, dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Khairul Husna sebagai calon guru penggerak tersebut telah menggerakkan ekosistem budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 5 Langsa, dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif yang tercipta. Kemudian dari budaya positif tersebut, peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang akan menyakitkan peserta didik. Nah, saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak. Cukup sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiati, guru SD Negeri 5 Kota Langsa, pengimbasan tentang Ibu Khairul Husna CGP Angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya melihat dan sudah mendengar tentang pemaparan Bu Khairul Husna, itu sudah sangat-sangat bagus. Karena yang dipaparkan oleh Bu Husna tentang budaya positif itu sudah sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi saya, karena selama ini cara saya membimbing dan mengambil tindakan kepada anak untuk menyelesaikan masalah ternyata sangat-sangat berbeda dari yang saya lakukan dan yang dipaparkan oleh Bu Khairul Husna tentang budaya positif. Nah, di sini yang saya ambil manfaatnya adalah cara membimbing anak dengan cara segitiga restitusi. Nah, manfaatnya di situ ada segitiga yang dibagi, anak terbagi dari 3 bagian. Nah, di situ cara membimbing anak ternyata tidak bisa dengan secara kekerasan. Anak harus dengan ada motivasi yang membuat anak agar berubah dan memberi motivasi kepada anak, keinginan dari diri dia sendiri, bukan dari paksaan atau hadiah yang diberikan selama ini. Nah, kemudian yang dijelaskan sama Bu Husna itu dapat memotivasi saya dan dapat membuat perubahan kepada saya ke depannya untuk melakukan kegiatan yang lebih baik untuk membimbing anak di dalam kelas. Demikianlah pemaparan saya untuk Ibu Khairul Husna CGP Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas kita, dan keyakinan sekolah. Berarti kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Jadi yang menjalankan keyakinan itu tahu dia, karena buat sama-sama. Kemudian bedanya lagi kalau peraturan kelas itu kalimatnya panjang-panjang. Pengendara sepeda motor wajib memakai helm, ya kan? Tapi kalau kemudian kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, ya enggak? Itu dia panjang. Kalau keyakinan kelas kata-katanya lebih pendek, lebih singkat dan mengandung unsur positif. Nggak boleh ada kata dilarang, tidak boleh, nggak boleh ada kata-kata seperti itu. Nih ya, Ibu bagi tulis terus. Nggak usah buat namanya, anaknya aja tulis. Gimana anak ibu sudah menulis keyakinan kelasnya masing-masing? Alhamdulillah. Sekarang anaknya tempel. Coba ini pelan-pelan. Ini dulu boleh. Yang anak perempuan dulu tempel silakan. Tempel hasilnya. Ya, taruh terus. Nggak apa-apa, taruh terus. Lain-lain warna boleh. Nah, kesana sih. Yang ini boleh maju terus. Anak perempuan. Iya. Di mana aja boleh ditempelkan. Suka kamu menempel dari mana? Jangan di kantong hitam apa lo? Alhamdulillah anak ibu udah tahu semua, udah menempel ya. Ayo tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih. Nah sekarang ingat ya, ibu baca ini dari semuanya. Nah lihat ini ada setiap hari kita wajib membawa peralatan sekolah yang lengkap. Kemudian ada harus membersihkan kelas, sopan sama guru, sopan sama kakak kelas. Banyak ya. Kemudian ada harus membawa perlengkapan sekolah, berarti sama. Buanglah sana ibu tadi kata-katanya, kalimatnya kan panjang. Tidak memakai seragam sekolah yang lengkap. Kalau kita buat dengan kalimat positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Yang lain ada? Menjaga kebersihan. Lebih pendek kan? Nah kalau menjaga kebersihan sudah membuang sampah pada tempatnya, menyapu, piket ya. Sekarang kita ibu tulis yang pertama, berarti keyakinan kelas kita tadi apa? Memakai seragam. Seragam. Kemudian yang kedua tadi apa? Tidak buang sampah pada tempatnya. Jadinya apa kalimat positifnya? Apa tanya? Menjaga kebersihan. Berarti kesimpulan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat yang ini ada 6. Coba baca yang pertama apa? Memakai seragam. Iya, yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga alat tulis lengkap. 4 saling menghormati. Yang kelima disiplin. Yang keenam menghargai teman. Iya, inilah kesimpulan keyakinan kelas yang sudah kita buat pada hari ini. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua, Hanif dengan ibu dulu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat ini ada 6. Ini semua anak-anak ibu di kelas harus menaatinya. Dan nanti akan ada konsekuensinya kalau dilanggar, ya kan? Nah nanti jadi jika ada yang melanggar akan kita kenakan konsekuensi dengan menjalankan proses segitiga restitusi yang sudah ibu jelaskan kemarin. Ya udah, hari ini terima kasih banyak kepada semua anak ibu yang sudah antusias dalam membuat keyakinan kelasnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, tadi Ibu dengar dari teman-teman, kamu habis bertengkar nih sama Fadil. Ya Bu, saya kesel sih. Kenapa kamu kesal? Karena dia karena Fadil menyontek hasil foto saya. Bukan soal ulangan Fadil pun dia nyontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesel karena hasil kerja kamu dicontoh. Lalu apa yang sudah kamu lakukan terhadap Fadil? Saya memarahi dia dengan suara yang keras Bu. Dan saya mengebrak lidahnya dan juga Bu. Oh begitu ya rupanya. Pasti Rama punya alasan sendiri ya kenapa sampai menggebrak meja Fadil. Apa alasannya sayang? Kalau Fadil tidak mau berusaha sendiri mengerjakan tugas, hanya mau menyontek saja hasil kerjaan saya. Oh begitu. Wajarlah. Dan dia tadi sudah menyontek. Menurut Rama, menggebrak meja dan memarahin itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Oke, tidak sesuai benar. Menurut Rama, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas saling menghormati anak lain. Betul, bagus. Kalau menurut Rama, penting nggak keyakinan kelas itu? Ya penting. Oke, kamu bersedia apa tidak memperbaiki kesalahannya? Saya bersedia. Kalau kamu bersedia dan menganggap keyakinan kelas itu penting, apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi masalah seperti tadi? Saya harus lebih bersabar. Oke, bersabar dan tidak cepat marah ya. Nah, kemudian hal apa lagi yang akan kamu lakukan selain bersabar? Saya akan menasihatinya sampai melakukan kepada saya. Ada Bu Guru, iya betul. Sebelum Gama lebih marah-marah ya, alhamdulillah juga Gama tidak memukul ya, cuma mengerbak mejanya saja. Betul juga, kita harus juga duluan melapor kepada Bu Guru. Terima kasih Gama sudah mau menjelaskan permasalahan kita hari ini. Semoga kedepannya Gama lebih baik lagi dalam memahami keyakinan kelas dan pelaksanaannya ya. Iya, Bu. Ya, sekarang Gama boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Betul. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Tahu karena saya terlambat. Iya, benar. Seingat Vito, sudah berapa kali Vito terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Iya. Melakukan suatu kesalahan itu manusiawi karena semua orang pasti ada berbuat salah. Kita harus belajar dari kesalahan itu, berusaha memperbaikinya. Gimana, setuju nggak? Setuju Bu. Oke, itu datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa kita selalu terlambat, nak? Ya Bu. Mengapa kita selalu terlambat? Alasannya apa? Gitu. Karena saya sering bergadang Bu, sambil menonton TV Bu, jadi kurang tidur. Oh, kamu sering bergadang. Oke, Vito, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu Bu. Ya, menurut Vito, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Baik, menurut Vito, disiplin itu penting tidak buat Vito? Penting Bu, karena disiplin itu membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Oke, iya benar, disiplin itu sangat penting, membuat kita lebih teratur. Pekerjaan kita juga tidak akan menumpuk dan melatih diri kita untuk berbuat baik. Iya Bu, saya menyesal Bu, maaf sudah sering terlambat. Ya, kamu sudah melakukan hal yang baik dengan meminta maaf dan menyesali perbuatan kamu. Solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan bergadang lagi dan tidur lebih awal Bu. Baiklah kalau begitu. Semoga kamu tidak datang terlambat lagi ya nak. Dan ibu akan juga berkomunikasi dengan orang tua kamu supaya mengantar kamu tepat waktu. Ya sudah, sekarang Vito boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya.